Istiqamah. Istiqamah berarti menempuh jalan agama yang lurus. Dia tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa istiqamah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Apakah keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah? Dalam surah Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istiqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang istiqamah dan teguh di atas tauhid dan ketaatan, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya ketika maut menjemput. Jangan takut, jangan sedih. Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat tersebut, jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, tanggungan hutang, dan lain-lain, karena malaikat yang akan mengurusnya. Begitu pula mereka diberi kabar gembira berupa syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah akan mendapat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Inilah yang menunjukkan keutamaan seseorang yang istiqamah. Dalam ayat lain, surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istiqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka inilah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup seluruh perkara Islam sehingga aku tidak perlu bertanya lagi tentang hal ini kepada orang lain setelahmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam ucapan itu. Maka apa-apa saja yang harus kita lakukan agar kita tetap istiqamah? Pertama, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Qatadah mengatakan, yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan saleh. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur ketika menjawab perkataan atau pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kedua, cara agar bisa istiqamah adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya, merenungkannya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar.
Dalam surah Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa." Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Ketiga, cara agar bisa istiqamah adalah berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Maka ingatlah bahwa amalan yang sedikit namun rutin yang kita lakukan maka akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir, pendekatan diri kepada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Tentu saja dalam pelaksanaan ibadah, teman-teman sekalian, pasti ada kekurangan kita dalam istiqamah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kadang kita tergelincir sehingga istiqamah kita tidak utuh? Dalam surah Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk istiqamah sekaligus beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa ayat di atas, istiqamahlah dan minta ampun kepada Allah, merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqamah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita menutupi kekurangan tersebut dengan istighfar. Istighfar itu sulit, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya." Maka kita tahu bahwa hati manusia di antara jari-jari Ar-Rahman, Allah membolak-balik sekehendaknya. Berarti sudah sepatutnya bagi setiap hamba untuk meminta pertolongan dari Allah agar mendapatkan hidayah, agar terus istiqamah dan tidak menyimpang. Maka terakhir, ucapkanlah doa agar kita senantiasa istiqamah. Hasan Al-Basri senantiasa membaca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqamahan pada kami. Atau dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW biasanya berdoa. Doa yang senantiasa disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim adalah Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya, ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membuat teman-teman semua dan saya pribadi adalah menjadi orang yang istiqamah.